ADRA adalah organisasi kemanusiaan global yang dijalankan oleh Gereja Massey Advent Hari ke-7. Misi kami adalah melayani masyarakat terutama di saat krisis dan ketika komunitas menghadapi tantangan ekonomi maupun ketimpangan sosial. Kami mulai hadir di Kabupaten Sigi sejak tahun 2018, tak lama setelah gempa bumi, tsunami, likuifaksi mengguncang Sulawesi Tengah. Sejak awal, kami tidak hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah jangka panjang untuk mendukung pemulihan dan ketahanan masyarakat. Salah satunya adalah melalui program pemulihan mata pencarian petani pasca gempa atau yang biasa dikenal REAP Project yang didukung oleh ADRA Kanada dan Canadian Food Grain Banks. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat bangkit dengan meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat kelompok tani, mendukung usaha kecil, serta mendorong pemberdayaan perempuan dan membangun kapasitas menghadapi risiko bencana. Ada banyak pencapaian dan dampak yang dihasilkan dari proyek ini. Di sektor pertanian, proyek mendampingi komoditi coklat, jagung, dan hortikultura sebagai mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sigi. Dampak yang terlihat saat ini yaitu adanya peningkatan pendapatan petani kakao dan banyak petani yang saat ini sudah kembali meregenerasi lahan kakaonya yang sudah lama terbengkalai akibat gempa di tahun 2018 silam. Salah satu nursery di Desa Bangga saat ini juga sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai distributor benih tersertifikasi. Di komoditi jagung, proyek berkolaborasi dengan supplier input pertanian berkualitas dan membangun bisnis model yang menolong petani mendapatkan hasil yang maksimal. Mayoritas petani menanam hortikultura dengan perlakuan organik sebagai penghasilan tambahan mereka. Proyek berhasil meningkatkan pendapatan petani dan menambah variasi ketersediaan pangan di lingkungan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dan kebun. Di sektor UMKM, proyek meningkatkan kapasitas kelompok melalui pelatihan pembuatan produk berbasis komoditi lokal, juga mendampingi kelompok simpan pinjam untuk meningkatkan akses petani dan pelaku usaha terhadap modal. Bersama BPBD, proyek juga memfasilitasi masyarakat untuk membuat peta risiko bencana. Proyek juga melatih gender champion yang hingga saat ini aktif melakukan sosialisasi kesetaraan gender di desa. Saat ini terjadi peningkatan peran dan partisipasi perempuan baik di keluarga maupun di masyarakat. Di sektor peternakan, proyek juga memberikan stimulan ternak, kambing dan babi kepada 150 keluarga dengan mengaplikasikan skema perguliran. Ini juga sudah direplikasi oleh pemerintah Desa Bangga. Selain itu juga proyek meningkatkan kapasitas para peternak melalui sekolah lapang dan juga melatih sukarelawan kesehatan hewan. Mereka sudah bisa melayani bukan hanya di wilayah desa tetapi juga sudah ada yang sampai di Sulawesi Barat. ADRA hadir di Kabupaten Sigi sejak tahun 2018 dan hingga saat ini sudah banyak mendukung pemerintah Kabupaten Sigi dalam memulihkan kondisi masyarakat dan dalam 3 tahun terakhir melalui proyek REAP yang dinamai oleh ADRA, Kanada dan CFGB sudah mendukung peningkatan ketahanan pangan keluarga khususnya di Desa Bangga, Tufa, Omo dan Jono Oge yang dampaknya dirasakan secara luas di Kabupaten Sigi. Banyak perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat melalui proyek REAP ini. ADRA juga mendukung pemerintah Kabupaten Sigi dalam menyusun RAD API yang nantinya akan diintegrasikan di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sigi 5 tahun ke depan. Harapan kami agar apa yang dilakukan ADRA melalui proyek REAP ini bisa dilanjutkan oleh pemerintah dan masyarakat dan mereplikasi praktek-praktek yang baik yang sudah dilakukan oleh ADRA. ADRA sudah hadir dan mendukung ketahanan pangan keluarga khususnya di Desa Bangga,
Tufa, Omu, dan Jono Oke. Banyak perubahan positif yang dirasakan masyarakat melalui proyek Recovery of Agriculture and Food Security Impacted of Earthquake atau RIF. Ini seperti peningkatan pendapatan petani kakao, jagung, dan hortikultura. Pemberian stimulan bibit kambing dan babi bagi peternak turut meningkatkan pendapatan mereka. Pendampingan UMKM mampu memberikan peningkatan kapasitas dalam mengelola bisnis dan pemasaran. Pendampingan kelompok simpan pinjam membantu petani bisa mengakses bantuan modal. Proyek ini juga melibatkan kaum disabilitas dalam sektor pertanian. Harapan kami agar apa yang dilakukan ADRA melalui proyek RIF ini bisa dilanjutkan oleh pemerintah dan masyarakat dan mereplikasi praktek-praktek baik yang sudah dilakukan. Telah banyak manfaat ya diperoleh hasil kerjasama kami dari BRMP, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian, kerjasama dengan ADRA itu di mana kami banyak dilibatkan, baik di bidang pertanian, tanaman pangan, perkebunan maupun peternakan. Seperti misalnya GHP, kakao, kemudian jagung, kemudian juga pembuatan POC atau penggunaan limbah organik. Harapan kami ini tetap berlanjut. Artinya setelah dilakukan pembinaan dari ADRA dan kami juga, sejak 2022 hingga kini ini tidak akan putus, sehingga ujungnya adalah bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kita yang ada di Kabupaten Sigi ini. Dan harapan lagi, kita tidak cuma di Sigi bekerja samanya, mungkin ada kelanjutan dari ADRA ini di daerah lain, mungkin masih di Sulawesi Tengah untuk melakukan pembangunan pertanian. Kehadiran ADRA melalui proyek Recovery of Agriculture and Food Security Impacted by Earthquake atau RIF sudah membantu kami, khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Sigi. Dampak yang dilihat saat ini adalah meningkatnya pengetahuan petani dalam praktik budidaya yang baik dan adaptif terhadap perubahan iklim melalui sekolah lapang yang berdampak juga pada peningkatan hasil produksi dan pendapatan petani kakao, jagung, dan hortikultura. Dampak yang dilihat saat ini adalah meningkatnya pengetahuan petani dalam praktik budidaya yang baik dan adaptif terhadap perubahan iklim melalui sekolah lapang yang berdampak juga pada peningkatan hasil produksi dan pendapatan petani kakao, jagung, dan hortikultura. Untuk keberlanjutan kegiatan Sukakeswan ini, kami dari Dinas sebagai pemerintah kabupaten itu akan mengambil teman-teman ini yang sudah dilatih oleh teman-teman ADRA ini menjadi petugas kesehatan hewan ataupun penyuluh swadaya ada di masyarakat. ADRA sudah membentuk jaringan gender di semua desa dampingan program. Pembentukan jaringan gender ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kesetaraan gender di desa. ADRA juga mendorong pemerintah di desa untuk memberikan SK kepada jaringan gender. Dengan adanya SK, maka jaringan gender memiliki payung hukum untuk melakukan tugasnya. Pasca berakhirnya program ADRA, DP3 akan melanjutkan untuk mendampingi jaringan gender dalam peningkatan kapasitas mereka. Pasca gempa tahun 2018, banyak lahan kakao yang rusak dan tidak berproduksi lagi. Untuk memperbaiki lahan kakao, mereka harus membeli bibit dari luar desa. Melalui program ADRA, mereka dilatih untuk membuat pembibitan dan teknik penyambungan.
Saat ini sudah banyak petani yang mampu menyiapkan bibit kakaonya sendiri dan mereka sudah memperbaiki kebunnya yang rusak dengan merehabilitasi kebunnya. Dampaknya pendapatan petani kakao pun meningkat. ADRA juga mendampingi kelompok UMKM dan memberi stimulan ternak untuk menambah pendapatan masyarakat. Program ADRA di Desa Bangga telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi keluarga dan pengetahuan masyarakat di sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, saat ini di Desa Bangga telah terbentuk jaringan gender dan sukarelawan kesehatan hewan atau Sukakeswan. Melalui program ketahanan pangan, pemerintah desa mengadopsi skema penguliran ternak yang dilakukan oleh ADRA. Banyak masyarakat yang sudah memiliki ternak. Oleh karena itu, rencana pada tahun 2026, pemerintah desa akan membuat pasar hewan di Desa Bangga. Ikut kegiatan SR Kakao, saya dapat mengetahui perawatan dan pembibitan kakao sambung hijau. Dan juga saya terpilih sebagai fasilitator yang melatih petani cara pembibitan kakao. Saya juga sebagai penanggung jawab rumah bibit kakao bantuan dari ADRA. Kami telah membibit kakao sebanyak 4.000 pohon. Sebagian ditanam anggota nursery, sebagiannya lagi dijual. Hasil dari kami mendapatkan sebanyak 8 juta digunakan untuk pembelian material untuk pembibitan berikutnya dan untuk dipinjamkan ke anggota sebagai modal usaha. Alhamdulillah pembibitan kami sudah mendapat rekomendasi penangkaran benih kakao bersertifikasi. Dulunya saya tidak menanam cabai. Setelah mengikuti sekolah lapang dan mendapatkan ilmunya, saya mulai tanam cabai. Saat ini pohon cabai saya sebanyak 1.500 pohon. Alhamdulillah hasilnya cukup baik. Panen terakhir saya mendapatkan 5 kilo per minggu dan sampai sekarang masih berbuah terus. Saya memiliki lahan kebun kakao seluas 0,5 hektar. Kondisi coklat di dalamnya sudah berumur 20 tahun dan sudah ada yang rusak, bahkan sudah ada yang mati. Dulu cara pemeliharaan kakao mungkin kurang tepat sehingga hasilnya kurang. Setelah saya mengikuti sekolah 8 kakao ADRA dan apa yang saya dapatkan, saya praktikkan di kebun seperti pemangkasan yang teratur, sanitasi, pemupukan yang tepat dosis dan tepat waktu, serta penyemprotan hama dan penerapan pemupukan kompos dan organik. Karena penerapan materi itu, hasil panen saya ada peningkatan menjadi yang tadinya hasilnya cuma puluhan kilo, sudah bisa mencapai di 300-an kilo per musim. Dari yang sebelumnya nggak kurang per musimnya, sehingga saya lebih semangat lagi berkebun kakao. Dan tanaman kakao yang rusak, kini saya sudah lakukan penanaman ulang dari bibit yang saya bikin sendiri atau saya sambung sendiri. Dari hasil tersebut, saya sudah bisa meningkatkan atau mengembangkan usaha kecil saya seperti kios. Bahkan saya sudah belajar membeli biji kering coklat atau kakao. Dan saya sudah bisa menyekolahkan anak. Waktu saya buat tanam jagung 8 kilo itu, saya belum tahu teknik-teknik bertani yang bagus. Sehingga dari 8 kilo yang saya tanam itu cuma menghasilkan 700 kg saja. Itu pun dari hasil itu cuma dipakai bayar utang sama tengkulak. Sehingga kebutuhan keluarga aku tidak terpenuhi. Dan alhamdulillah setelah saya ikut sekolah lapang ADRA ini dan saya terapkan ilmu yang saya dapatkan dari 8 kilo benih yang saya tanam kembali dan hasil yang kemarin cuma dapat 700, alhamdulillah ini meningkat jadi 2 ton 555 kilo. Alhamdulillah kebutuhan keluarga aku sudah terpenuhi.
Melalui program ADRA, saya bisa menjadi sukakeswan. Dulu saya tidak punya ternak, sekarang saya memiliki ternak kambing 10 ekor. Saya mendapatkan tambahan penghasilan dari beternak dengan menjual anakan kambing dan pupuk kandang. Sebagai sukakeswan, saya membagikan ilmu dan keterampilan saya di kegiatan sekolah lapang ternak. Saya dan teman-teman juga melakukan penanganan kesehatan pada ternak melalui kegiatan rutin posyandu ternak di desa. Dulu kegiatan saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami menjaga ternak. Ketika ADRA masuk ke desa kami dengan program usaha, saya menyampaikan masukan agar ibu-ibu di kelompok kami dapat dibina untuk usaha bawang goreng. Alhamdulillah ADRA menerima saran saya. Pertama kami diberikan pelatihan pengolahan bawang goreng, kemudian bantuan peralatan usaha bawang goreng. Ada juga mendampingi kami untuk memenuhi legalitas izin usaha yaitu HAKI, NIB, PIRT, dan label halal. Usaha kami sudah berjalan hampir setahun. Dalam satu kali produksi kami mendapatkan keuntungan sekitar 100 sampai 150 ribu per orang. Saya pribadi menggunakan untuk memenuhi makanan sehari-hari dan juga keperluan sekolah untuk anak. Terima kasih ADRA. Terima kasih ADRA. Terima kasih ADRA.